Kejadian pasal 32 ayat 22-32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema rese ke-142 saat ini adalah buka saja topengmu. Dengan menggunakan topeng, seseorang dapat menjadi sosok diri yang sangat berbeda. Contoh, ketika seseorang menggunakan topeng raksasa, dia akan berperan sebagai raksasa. Ketika seseorang menggunakan topeng orang tua, ia akan berperan menjadi sosok orang yang renta. Saudaraku, dalam kegiatan sehari-hari, banyak orang sering mengenakan topeng. Mereka berupaya menyembunyikan jati diri yang asli. Tujuannya adalah agar orang-orang di sekitar tidak mengetahui watak asli yang sebenarnya. Dalam hal ini, saya menyebutnya sebagai topeng kepribadian, yaitu upaya penyembunyian pribadi diri yang asli dengan kemampuan berubah-ubah layaknya bunglon. Mereka tampak manis dan mengesankan, tetapi sesungguhnya penuh dengan kemunafikan, penipuan dan kepalsuan. Saudara yang terkasih, sesuai namanya, Yakub berarti penipu. Beberapa kali ia melakukan praktek kelicikan atau penipuan untuk memperoleh hak sulung dari kakaknya, Esau. Bahkan bukan itu saja. Yakub juga merebut berkat sulung dari ayahnya, Ishak. Ia menempelkan bulu-bulu di tangannya, sehingga Ishak yang sudah tua, mengira dirinya adalah Esau. Berkat sulung itu adalah hak kakaknya, Esau. Yakub telah menipu ayahnya sendiri. Pemalsuan identitas diri telah ia praktikkan, ia mengenakan topeng kepribadian. Akibat dari kelicikannya dan kepalsuannya itu, Yakub harus melarikan diri. Berpisah dengan ayah dan ibunya. Ia harus menjauh dari amarah dan dendam kakaknya. Ia harus meninggalkan keluarga yang selama ini menyayanginya.
Kasih sayang itu telah ia lukai dengan topeng kepribadian yang syarat dengan penipuan dan kepalsuan. Hingga sampailah Yakub di rumah pamannya Laban di Haran. Setelah memperoleh 4 istri, akhirnya Yakub kembali lari meninggalkan Laban. Saudaraku, kehidupan Yakub ditandai kegelisahan dan ketakutan. Ia harus menanggung hukuman atas penipuan dan kelicikannya selama ini. Sehingga ia sering mengambil jalan melarikan diri mencari keselamatan. Setelah semua peristiwa yang telah dialaminya, tidak ada tempat lain yang bisa ia tuju selain keluarganya. Ia harus kembali pada keluarga yang telah terluka. Dan kini aku pun mengalami kegelisahan dan ketakutan untuk pulang. Akankah Esau, kakaknya itu, bersedia menerimanya? Beberapa upaya dilakukan oleh Yakub. Ia mengirimkan banyak persembahan dan hadiah untuk Esau. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar Esau tidak membunuhnya. Persembahan dan hadiah yang diberikan itu tidak berdasar pada ketulusan dan kasih seorang adik kepada kakaknya. Mari menghayati lebih dalam. Orang-orang yang memiliki karakter seperti Yakub seringkali kesulitan membedakan persembahan suap atau persembahan syukur. Hal itu terjadi karena mereka belum mengalami pembaharuan hidup dengan identitas baru, lahir baru. Beruntungnya, Tuhan itu penuh kasih, sehingga tidak membiarkan Yakub terus-menerus hidup dalam topeng kepribadian yang licik, palsu dan berjiwa penipu. Maka peristiwa pergulatan dengan malaikat di sungai Yabok pun harus terjadi. Mereka bergulat hingga fajar. Tampaknya berkat kesulungan dari Ishak, membuat Yakub tak terkalahkan. Hingga keberuntungannya itu habis digunakan. Maka, sesaat kemudian, malaikat itu pun segera memukul sendi pangkal pahanya. Yakub pun terpelecok dan menjadi pincang. Saudara kekasih Tuhan, pukulan yang melumpuhkan ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Yakub tak dapat lagi melarikan diri seperti sebelumnya. Ia tidak dapat lagi lari dari ketakutan dan kegelisahan menggunakan kakinya. Berkat-berkat dari Ishak tak lagi mampu mengatasi ketakutan dan kegelisahannya. Oleh karena itu, Yakub membutuhkan berkat baru. Saya tandaskan saudaraku. Yakub membutuhkan berkat baru, yaitu suatu berkat yang harus diperoleh bukan dengan cara kelicikan dan penipuan seperti sebelumnya. Ia membutuhkan berkat baru dari Bapa, di mana berkat itu mampu mengubah identitas dirinya yang lama sebagai penipu menjadi identitas baru. Namanya yang dulu adalah Yakub, artinya penipu, diubah oleh Tuhan menjadi Israel. Tertulis dalam Kejadian 32 ayat 28. Ia tak lagi menyandang nama Yakub, si penipu. Kini ia memakai nama Israel. Inilah berkat baru itu, berkat keselamatan yang ia peroleh, tidak dengan cara licik, palsu dan berjiwa penipu, melainkan karena kasih karunia Allah. Saudaraku, perhatikanlah lebih mendalam. Transformasi terhadap identitas diri yang baru, senantiasa bisa terjadi hanya jika kita membiarkan Allah memukul dan meruntuhkan kekuatan kebanggaan diri. Selama kita merasa diri kuat, bahkan terkuat dan berjaya, merasa selalu bisa mengerjakan semua hal dengan kemampuan diri sendiri, kita menjadi sulit untuk berubah. Justru sebaliknya saudaraku. Kita menjadi sulit membedakan mana realitas kebenaran dan mana kecurangan. Mana keadilan dan mana kelaliman. Mana iman dan mana keyakinan diri. Kini Yakub memiliki berkat yang istimewa. Ia memiliki identitas baru yaitu Israel. Tetapi seiring dengan itu, ia harus ditandai dengan fisik yang tidak menyenangkan dan terbatas. Ia harus berjalan pincang, ia senantiasa merasakan sakit saat berjalan, bahkan terkadang hanya untuk berjalan ia perlu ditolong orang lain. Tetapi dalam kondisi fisik seperti itu, Yakub semakin belajar betapa pentingnya bersandar pada Tuhan. Betapa pentingnya mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dalam sandaran bersama Tuhan itu, akhirnya Yakub yang adalah Israel, merasakan kedamaian. Tak hanya bagi dirinya secara personal, bahkan kelak bagi umat Israel.
Bangsa yang terpilih itu memakai nama Israel, bukan Yakub. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kini kita adalah Israel yang baru, dalam identitas baru melalui penebusan Kristus. Maka kini kita disadarkan, dalam setiap persoalan hidup kita, apakah kita akan senantiasa lari dari persoalan seperti Yakub? Atau bersedia bersandar pada Tuhan, meskipun memiliki segala bentuk keterbatasan? Amin.